Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ummu Sakinah, Prodi Ekonomi Syariah 3, kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makal kami, yaitu ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan arti dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan keseluruhan usaha yang dengan sadar dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan alam manusia. Sedangkan pengetahuan dapat diartikan sebagai informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam masalah atau proses tertentu. Sedangkan dari sudut pandang etimologi, istilah ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmi, yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini dipengaruhi sebagai berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Dan pengetahuan atau disebut juga dengan istilah sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti saya tahu. Dalam bahasa Inggris, pengetahuan disebut science. Dalam perkembangannya, science dibedakan menjadi dua bidang ilmu, yaitu social science atau dikenal dengan ilmu pengetahuan sosial dan natural science atau dikenal dengan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya, ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama, sistematis. Ilmu pengetahuan bersifat sistematis, artinya ilmu pengetahuan ilmiah dalam upaya menjelaskan sesuatu teori. Dengan kata lain, teori dipergunakan sebagai alat untuk menjelaskan gejala dari kehidupan sehari-hari. Adapun ciri sistematis ilmu pengetahuan ada 5, yaitu teori, hukum, hipotesa, hasil observasi atau konsep ilmiah, dan persepsi sehari-hari. Yang kedua, bisa dipertanggungjawabkan. Ilmu pengetahuan, ilmu dapat dipertanggungjawabkan melalui 3 macam sistem, yaitu yang pertama, sistem aksiomatis. Sistem ini berupaya untuk membuktikan kebenaran suatu fenomena atau gejala sehari-hari, mulai dari kaidah umum atau rumus umum menuju rumus berikut. Yang kedua, sistem empirik. Sistem empirik ini berusaha membuktikan kebenaran suatu gejala khusus menuju ke umum. Yang ketiga, sistem semantik. Sistem ini kebenarannya didapatkan dengan menyusun preposisi-preposisi secara ketat. Umumnya menggunakan metode ini adalah ilmu bahasa. Yang ketiga, objektif atau intersubjektif. Ilmu pengetahuan bersifat mandiri atau milik orang banyak. Ilmu pengetahuan bersifat otonom dan mandiri, bukan milik perorangan atau subjektif, tetapi antar subjek kegiatan ilmiah. Dan adapun Jujun S. Surya Sumantri juga menjelaskan secara spesifik bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang mencoba menjelaskan rahasia alam agar gejala alamiah tersebut tidak lagi merupakan misteri. Untuk itu, ilmu membatasi ruang gejala kegiatannya pada daerah pengalaman manusia. Adapun secara umum, sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan haruslah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, logis atau masuk akal, sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan yang diakui kebenarannya. Yang kedua, objektif, harus sesuai dengan objek yang dikaji dan didukung oleh fakta empiris. Yang ketiga, metodik, yaitu diperoleh dari cara tertentu dan teratur yang dirancang, diamati, dan terkontrol. Yang keempat, sistematik, berarti bahwa pengetahuan tersebut disusun dalam satu sistem yang satu dengan lainnya, saling berkaitan dan saling menjelaskan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, berlaku untuk umum atau universal. Maksudnya adalah pengetahuan berlaku untuk siapa saja dan di mana saja. Yang keenam, kumulatif, berkembang dan tentatif. Maksudnya ilmu pengetahuan selalu bertambah dan hadir sebagai ilmu pengetahuan yang baru. Dan menurut De Liangqi,
Sesuatu dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, empiris. Pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis. Berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Yang ketiga, objektif. Berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Yang keempat, analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membeda-bedakan pokok persoalannya ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Yang kelima, verifikatif. Dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Jadi untuk sebagai kesimpulan, ilmu merupakan keseluruhan usaha yang dengan sadar dilakukan untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan alam manusia. Sedangkan pengetahuan dapat diartikan sebagai informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam rumusan masalah atau proses tertentu. Karena ilmu pengetahuan merupakan dibangun dengan metode untuk mendapatkan hasil yang dapat diakui kebenarannya, maka terdapat ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama, sistematis, yang kedua bisa dipertanggungjawabkan, yang ketiga objektif atau intersubjektif. Baik, itulah sedikit banyaknya materi yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau penyampaian kami salah, mohon dimaafkan. Wallahumma a'lam bishawab. Assalamualaikum.